Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana seorang sniper wanita sedang menunggu targetnya naik panggung. Karena targetnya kali ini adalah seorang menteri perdagangan yang bernama Bruno. Dan si Bruno ini sedang naik daun atas rencananya mengusulkan mencabut embargo perdagangan. Tapi nasibnya sungguh malang karena saat dia berpidato, dia justru tewas karena ditembak sniper wanita dari jarak jauh. Besok harinya di kantor CIA, seorang komandan bernama Frankie menerima laporan dari bawahannya kalau pelakunya adalah Brandon Beckett karena mereka menemukan sehelai rambutnya di TKP. Setelah itu si Frankie menyuruh anggotanya menelepon tim SWAT untuk menangkap si Brandon dan membawanya ke rumah aman. Si pelaku baru tiba di depan rumah si Brandon. Hingga tak berapa lama tim SWAT menerobos masuk lalu menangkap si Brandon yang kelihatan bingung. Melihat itu semua, si wanita menelepon bosnya dan memberitahu apa yang terjadi. Tapi si bos menyuruhnya untuk mundur karena dia akan menyuruh tim untuk menyingkirkan si Brandon saat di perjalanan ke lapas. Film berlanjut, si Frankie baru tiba di rumah aman, langsung menuduh si Brandon pelaku pembunuhan si Bruno. Dia juga memberitahu tentang rambutnya yang ditemukan di TKP dan bertanya apa ayahnya ikut terlibat. Mendengar itu semua, si Brandon berusaha menjelaskan kalau dia dijebak karena selama cuti dinas dia selalu di rumah. Saat mereka sedang berdebat, datanglah seorang agen polisi bernama Jiro minta izin kepada si Frankie untuk bicara empat mata dengan si Brandon. Setelah duduk, si Jiro langsung ngomong kalau dia akan membantu si Brandon untuk mencari fakta siapa pelaku sebenarnya karena dia tidak yakin kalau si Brandon ini adalah pelakunya. Di tempat lain, gangster Rusia menerima telepon dari seseorang yang meminta mereka untuk melenyapkan si Brandon. Setelah masalah bayaran disepakati, gangster tersebut langsung bergerak untuk menyergap si Brandon di jalan saat menuju lapas. Dan sniper wanita tadi juga standby untuk melenyapkan si Brandon serta gangster Rusia tersebut. Tapi si Brandon berhasil selamat setelah terjadi pertempuran singkat. Pada suatu malam, si Jiro menemui seorang pengusaha farmasi yang bernama Stuart saat makan malam dengan selingkuhannya. Setelah mengenalkan dirinya, si Jiro langsung bertanya kenapa dia bisa satu panggung dengan almarhum si Bruno, padahal dia seorang pengusaha farmasi. Si Stuart ceritakan tentang perusahaannya yang akan merger seminggu lagi dengan perusahaan Phoenix Industry. Mendengar cerita si Stuart, dia pun bertanya apa si Phoenix terlibat, tapi si Stuart justru menjawab dengan teka-teki, ikuti saja alur uangnya. Di kantor CIA, mendengar laporan anggotanya, si Franklin langsung mengambil kesimpulan kalau penembak jitu yang membantu si Brandon adalah ayahnya, si Thomas Beckett. Setelah itu dia memberi perintah kepada anggotanya yang lain kalau target prioritas kali ini adalah si Thomas Beckett karena dia telah membantu si Brandon kabur, padahal dia belum menemukan bukti atas keterlibatan mereka. Hingga tak berapa lama, seorang agen CIA bernama Susan menerima telepon dari si Jiro, di mana si Jiro menceritakan tentang kecurigaannya kalau si Brandon dikambing hitamkan dan ingin dilenyapkan. Untuk itu dia mengajak si Susan kerjasama tanpa ada yang mengetahui rencana mereka. Singkat cerita, si Brandon sudah tiba di rumah peristirahatan ayahnya
Dia pun menceritakan kepada ayahnya tentang dia yang dijebak. Sedangkan di rumah sakit, si Jiro menginterogasi gangster Rusia yang selamat. Siapa yang menyewa mereka? Dengan menahan sakit, si gangster menjawab kalau dia tidak mengenalnya karena mereka hanya berhubungan lewat telepon saja. Dia juga menceritakan waktu pria itu menelepon, dia hanya mendengar suara helikopter lewat. Malam harinya di rumah aman, si Susan mencari informasi tentang seorang pria bernama Josh karena dia mencurigainya ikut terlibat. Di tempat lain, si Brandon dan ayahnya sedang minum bersama dan mendengarkan cerita tentang pengalaman ayahnya saat bertugas dulu. Film berlanjut, si Jero menemui si Josh dan mengancam supaya si Josh menceritakan tentang keterlibatannya. Dengan ketakutan, si Josh menjawab kalau dia hanya seorang akuntan yang dipaksa si Phoenix untuk menggelapkan jutaan dolar dari hasil merger perusahaan. Beberapa hari kemudian, Thomas Beckett melihat CCTV yang menunjukkan sekelompok pasukan mendekati rumahnya. Sedangkan di kantor CIA, si Frankie serta anggotanya memantau pergerakan pasukan yang dikirimnya dan mengingatkan pasukan supaya hati-hati karena yang dihadapi adalah 2 orang sniper hebat. Setelah itu, si Thomas keluar rumah sambil mengangkat tangan. Tapi tak berapa lama, satu persatu pasukan tersebut justru ditembak sniper wanita tersebut. Melihat itu semua, si Brandon dan ayahnya berbagi tugas untuk mencari si sniper yang berhasil kabur. Si Brandon meminta ayahnya untuk menangkap secara hidup-hidup supaya nama baiknya dipulihkan. Disinilah si Thomas menunjukkan skillnya. Walau sudah berumur, dia berhasil menemukan posisi musuh dan menyelamatkan nyawa anaknya yang dihajar. Film berlanjut, si Jero terus melakukan penyelidikan dan diam-diam menyusup ke rumah si Phoenix dan menemukan paspor atas nama Brandon Beckett serta tiket perjalanan. Si Brandon menghubungi si Frankie dan menunjukkan wanita yang menembaki pasukannya, dan dia curiga kalau wanita itu yang menembak menteri perdagangan mereka. Melihat itu, si Frankie menyuruh si Susan mencari identitas wanita tersebut. Dan si Susan mendapatkan data-datanya kalau wanita itu bernama Yuki dan dekat dengan Yakuza. Setelah itu, si Frank menyuruh anggotanya menjemput si Yuki ke rumah si Thomas. Malam harinya di markas CIA, si Frankie menyuruh si Susan menunjukkan foto si Phoenix. Dan si Brandon merasa kaget melihatnya karena si Phoenix adalah mantan rekannya dulu. Si Susan memberitahu kalau sekarang si Phoenix adalah karyawan yang diam-diam mengambil keuntungan dari merger 2 perusahaan dan uangnya disimpan si Josh. Tak berapa lama datanglah seorang anggota yang melapor pada si Frankie kalau si Yuki sudah siap dipindahkan. Si Brandon membujuk si Frankie supaya tidak memindahkan si Yuki ke tempat lain dengan alasan ingin mengajaknya kerjasama agar si Phoenix muncul. Dia juga menceritakan kecurigaannya tentang si Phoenix yang ingin balas dendam padanya karena dulu dia pernah melaporkan si Phoenix ke komandan mereka atas ulahnya yang tega membakar seorang wanita serta tokonya. Mendengar ide si Brandon, akhirnya si Frankie memerintahkan supaya si Yuki tidak jadi dibawa. Sedangkan di sebuah pulau pribadi, si Jero secara diam-diam menyusup ke rumah yang ditempati si Phoenix. Kembali ke markas CIA, di mana si Yuki mengajukan kekebalan hukum untuknya saat dia diajak kerjasama. Setelah itu, si Yuki menelepon si Phoenix dan memberitahu kalau dia sudah menangkap si Brandon. Dia juga mengancam akan melepaskan si Brandon kalau si Phoenix tidak membayarnya.
Karena tidak punya pilihan lagi, si Phoenix menyuruhnya untuk membawa si Brandon ke alamat yang dikirimnya. Selesai menelepon, si Frankie memerintahkan anggotanya langsung ke lokasi target. Thomas Beckett ngotot supaya ikut. Dia tidak mau anaknya kenapa-kenapa, karena anaknya mereka jadikan umpan. Sedangkan di rumah si Phoenix, si Jero kaget melihat foto keluarga Stuart. Tapi tak berapa lama, si Phoenix datang lalu menghajarnya. Saat nyawanya terancam, dia selamat karena tiba-tiba Stuart memerintahkan si Phoenix supaya tidak membunuhnya. Disinilah baru ketahuan kalau ternyata dalang yang sebenarnya adalah si Stuart. Singkat cerita, Thomas Beckett sudah standby di posisinya, dan di rumahnya si Stuart berusaha menyogok si Jero, tapi ditolak mentah-mentah. Sedangkan di luar si Brandon dan si Yuki sudah tiba, ditemani sekelompok pasukan. Tapi saat di dalam rumah, si Phoenix menyandra si Brandon dan menembak si Yuki. Melihat anaknya disandra, si Thomas langsung menembak kepala si Phoenix. Hey, untie me! When did you start range? Akhir cerita, si Stuart berhasil ditangkap dan si Brandon memuji keahlian ayahnya dan nama baiknya pun dipulihkan. Film pun selesai.